Dividen besar memang menggoda, tetapi bila Anda hanya mengejar dividen yield yang tertinggi doang, porto Anda bisa anjlok, bahkan ada juga yang dividennya malah anjlok tahun depan. Nah, pertanyaannya, indikator apa yang sanggup memprediksi apakah sebuah dividen bakal jadi mesin uang atau justru bom waktu? Dalam video ini kita akan bongkar 4 filter wajib agar beli saham dividen yang berkualitas tinggi, studi kasus sahamnya, dan juga matriks kunci agar dividen Anda tumbuh, bukan hanya sekedar numpang lewat. Nah, sebelum saya kasih tahu filternya, Anda harus paham dulu bahwa perusahaan yang memberikan dividen yield besar tidak selamanya berarti perusahaan bagus. Loh, kok gitu? Nah, jadi dividen yield itu adalah rasio dividen per saham dibagi dengan harga saham sekarang. Nah, angka dari dividen yield sering dipakai oleh investor sebagai tanda apakah sahamnya itu lagi mahal atau lagi murah. Ya itu nggak salah sih. Nah, semakin besar yieldnya, semakin tinggi dong harusnya return kita kan, dividen kita terima kan makin besar, semakin menggiurkan kan. Nah, masalahnya yield itu dapat terlihat tinggi karena dua alasan. Yang pertama adalah bisa jadi perusahaan itu membagikan dividen jumbo setelah penjualan aset. Ya tentu ini laba ya one off aja, nggak reliable ya kan. Jadi dividennya terlihat gede, tapi ini bukan dari operasional inti dari bisnisnya. Tahun depan bisa jadi bisnisnya menurun karena dia udah jualan asetnya, sehingga ya dividennya tidak reliable, nggak bisa kita jadikan perhitungan. Yang kedua adalah harga saham itu bisa jadi anjlok tajam, sementara dividen yield itu kan dihitung dari dividen sebelumnya. Misalnya contoh harga sahamnya 1000, dividennya 100, ya itu kan yield sekitar 10%. Nah, lalu tiba-tiba harga sahamnya anjlok jadi 800. Angka dividen yield itu kan dihitung dari dividen sebelumnya, kan bisa jadi belum ada pengumuman dividen, sehingga yieldnya kelihatannya lebih gede. Nah, bisa jadi setelah Anda teliti lebih dalam, oh ternyata ada something wrong dengan bisnisnya, atau perkembangan di industrinya makin jelek, sehingga kelihatannya ya dividen yieldnya dari tahun lalu yang meningkat ya, yieldnya tuh tinggi gitu, padahal belum tentu seperti itu. Nah, jadi di Midas itu kita melihat bahwa dividen yield itu berada pada tier paling akhir sebenarnya. Jadi itu maksudnya ke valuasi sebenarnya. Kita menilai di akhir itu karena ya tadi bisa dimanipulasi oleh harga yang bergerak naik turun atau mungkin kejadian luar biasa. Nah, jadi ada beberapa lagi hal yang harus Anda cek sebelum kita cek dividen yieldnya. Jadi intinya dividen yield itu bukan jaminan bisnis yang berkualitas. Nanti di akhir video saya akan kasih contoh sahamnya. Yang penting sekarang jangan langsung berpikir bahwa dividen yield yang gede maka keuntungan kita udah pasti gede. Nah, pertanyaannya, indikator apa yang harus kita cek pertama kali sebelum melirik dividen yield? Buat yang belum kenal, nama saya Felix. Saya adalah seorang full-time investor di pasar saham. Dan setelah lebih kurang 10 tahun di saham, saya buat sebuah platform namanya midascuan.id. Nah, di platform ini kita bisa sama-sama belajar seputar cara investasi di pasar saham dengan filosofi value investing. Nah, kalau kamu ingin tahu saham apa saja yang menurut kita menarik dan bedah berbagai saham setiap minggu, bisa cek ke Midas Stock Membership, link ada di deskripsi. Nah, sebelum berburu dividen yield, Anda wajib menerapkan 4 filter dividen yang sehat. Nah, filter ini memilih antara mesin kas jangka panjang dari bonus yang cuma sesaat doang. Nah, filter yang pertama itu adalah riwayat pembagian dividen yang konsisten. Jadi dividen harus stabil bahkan naik, minimal 5 tahun berturut-turut deh. Nah, saham yang tiba-tiba royal bagi dividen lalu senyap, ya tidak bisa kita percaya apakah tahun depan bakal bagi dividen yang sama lagi atau tidak gitu. Nah, coba kita bandingkan dividen per share dari kedua saham ini. Beda kan kualitasnya? Nah, yang sebelah kiri itu adalah Bank Mandiri, yang sebelah kanan itu adalah saham lain, saya nggak mau sebut sahamnya. Oke, jadi karena bisa lihat bahwa keduanya ini memiliki ya meskipun sama-sama bagi dividen, tapi dividennya lebih konsisten yang Bank Mandiri. Nah, mungkin Anda berpikir, banking lagi. Nah, tenang, nanti di akhir video saya akan kasih perbandingan yang bukan banking, jadi tonton sampai selesai. Lalu filter yang kedua adalah free cash flow. Ya, perbandingan antara dividen dengan free cash flow. Nah, menurut kita dividen itu idealnya di bawah ya 75-80% dari free cash flow lah, arus kas bebas. Nah, caranya gimana melihat free cash flow? Kalau dividen kan kita tinggal lihat ya dividennya berapa gitu kan. Kalau free cash flow kita tinggal lihat arus kas operasional, kita kurangkan dengan capex-nya. Lalu bandingkan dengan dividen yang dibagikan. Nah, kalau bisa kita melebihi 100% terus, ya ini perusahaan menggerus cash-nya atau malah nanti ngambil hutang gitu. Amit-amit ya. Nah, coba kita lihat contoh ini. Contoh pertama, ini perusahaan tidak terlalu agresif bagiin semua free cash flow-nya. Kebanyakan malah selalu di bawah dari 100%. Dengan begitu, ya cash perusahaan tetap terjaga, dia bisa terus ekspansi, dia bisa terus growing gitu. Sedangkan contoh yang kedua adalah dia bertahun-tahun membagikan dividen itu 100% bahkan lebih dari free cash flow-nya. Nah, ini nanti one day itu akan ada konsekuensinya. Pasti akan ada satu titik di mana perusahaan nggak bisa bagiin dividen dalam jumlah gede lagi. Karena kenapa? Karena butuh dananya untuk maintain bisnisnya. Lalu filter yang ketiga adalah pertumbuhan laba. Nah, kalau ini make sense lah ya, laba bersih setidaknya kalau misalnya kita melihat dia bertumbuh, ya free cash flow-nya biasanya akan naik ya. Kebanyakan sih kalau misalnya benar-benar labanya tuh benar dalam bentuk cash ya, arus kas operasional akan naik sehingga free cash flow-nya juga biasanya kemungkinan besar tuh akan naik. Nah, ketika free cash flow makin gede ya dividen makin gede. Nah, ini make sense lah ya. Nah, berikutnya filter keempat itu adalah economic mode-nya. Jadi seberapa kuat bisnisnya menghadapi persaingan. Nah, perusahaan itu harus memiliki keunggulan
kompetitif yang jelas. Misal dari sisi pangsa pasar, ya market share dia paling gede dan juga bisa makin gede, dan dia bisa protect itu. Kemudian apakah misalnya ada kontrak jangka panjang atau misalnya ada hambatan masuk yang tinggi, jadi nggak gampang kompetitor baru untuk masuk. Nah, untungnya keempat filter ini dapat Anda terapkan hari ini dengan banyak sekali data publik yang sudah ada. Anda tinggal cek, Anda tinggal bandingkan data 10 tahun terakhir lah, saya bilang 10 tahun terakhir, supaya kenapa? Anda bisa lihat bagaimana perkembangan perusahaan ketika melewati berbagai siklus gitu ya. Nah, sayangnya banyak investor tetap terpikat aja, cari shortcut gitu, cari aja yang yieldnya paling gede. Nah, itu menurut kita tuh bisa jadi cuma ilusi gitu. Bagaimana hasilnya dari penerapan dari 4 filter ini pada 2 saham, yaitu Demas dan SMSM? Mana yang lebih menguntungkan? Kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, saya pilih Demas dan SMSM karena sebenarnya kedua ini bisnisnya tuh cukup bagus. Tapi karena perbedaan dari dividen policy-nya, hasilnya tuh ternyata berbeda loh returnnya. Nah, jadi Demas ini kan mengelola kawasan industri di Cikarang. Jadi bisnisnya jualan lahan ya, lahan industri gitu, sekali jual putus gitu. Nah, sedangkan SMSM ini selama sempurna dia jualan memproduksi suku cadang otomotif untuk pasar domestik dan global. Jadi suku cadangnya tuh kebanyakan filter gitu ya. Jadi filter ini kan kalau untuk otomotif dia itu rutin ya ganti filter. Nah, di tahun 2020 kita akan compare ya, tahun 2020 sampai 2025 sekarang. Nah, waktu tahun 2020 harga Demas itu 140. SMSM harganya 1000. Nah, di tahun 2020 awal, Demas itu umumin mau bagi dividen 21 perak. Nah, jadi yieldnya itu sekitar 15% langsung. Nah, di tahun 2020 juga, Demas bagi 2 kali dividen di awal tahun sama di akhir tahun. Ya, yang kedua tuh sekitar 25 perak. Jadi total yieldnya sekitar 33%. Sedangkan SMSM itu cuma umumin bagi dividen 59 perak. Jadi dengan harga 1000 ya yieldnya tuh sekitar 5,9%. Nah, Demasnya tentu lebih menarik kan awalnya karena kita ngelihat bahwa dividen yieldnya ini sangat tinggi ya, double digit. Bahkan hingga 30% karena kalau misalnya kita ambil base dari harga 140, ya udah belilah. Misalnya kita membeli saham Demas karena dalam kutip dapat cuan instan dari dividen doang 30% gitu. Nah, SMSM kala itu hanya menawarkan yield yang sekitar 6%. Nah, mungkin banyak orang lihat nih kurang seksi lah ya. Setelah kita fast forward 6 tahun ya, 2020 sampai 2025, realitanya ternyata returnnya tuh berbeda gitu. Kalau misalnya kita kumpulkan ya, semua dividen yang dihasilkan oleh Demas itu terkumpul sekitar 133 per saham. Nah, sedangkan SMSM kalau misalnya kita totalin ya, dividen yang awalnya cuma sekitar 59 dan terus naik ya, ternyata memberikan total dividen yang lebih besar, yaitu 509 per saham, tumbuh setiap tahun. Nah, lalu kalau misalnya dari sisi harga sahamnya, Demas itu nyaris stagnan ya. Di dalam 2025 dari harga 140 jadi 144. Sedangkan SMSM itu harganya melonjak ke 1900. Nah, kalau misalnya kita totalin ya, returnnya Demas itu 98% itu termasuk dividen, dan SMSM itu returnnya 141% itu termasuk dividen. Nah, ini dalam sekitar 5 tahun aja. Kalau misalnya tahun depan ya, dividennya dari si SMSM ini meningkat karena labanya masih terus meningkat, ya ini akan makin jauh nih gapnya. Nah, kenapa bisa kontrasnya setajam ini? Ya karena pertama Demas itu jualannya lahan industri. Ya jadi udah mulai kehabisan lahan lah, prospek ekspansinya itu mulai menipis. Nah, pertumbuhan dari si Demas ini juga ya terganggu karena sisanya lahannya tuh kebanyakan duitnya dipakai buat bagi dividen, sedangkan lahannya kan makin tahun makin sedikit dan hanya sekitar 2-3 tahun lagi. Jadi cepat atau lambat dia harus beli lahan lagi untuk supaya bisnisnya bisa sustain. Nah, jadi labanya stagnan, arus kasnya terbatas, dan payout ratio-nya itu menekan potensi pertumbuhannya. Sedangkan dari SMSM yaitu justru dia terus memperluas ekspornya, menjaga margin dan juga capex itu efisien. Jadi free cash flow dari si SMSM ini cukup untuk membayar dividen sekaligus mendanai pertumbuhan perusahaan. Nah, kalau misalnya Anda lihat contoh yang Anda lihat sebelumnya di segmen sebelumnya, itu yang pertama itu adalah SMSM dan yang kedua itu adalah si Demas. Jadi intinya adalah bagi dividen dengan proporsi yang besar terus-menerus itu ada konsekuensinya, yaitu growth-nya jadi terbatas. Nah, kalau dalam case-nya Demas, ya lahannya berkurang karena uangnya dipakai bukan untuk akuisisi lahan, melainkan untuk bagi dividen. Nah, jadinya suatu waktu ketika lahannya sudah menipis, dia harus nahan dividen. Dan investor yang kecewa karena dividen menurun atau tidak bagi dividen, ya jual sahamnya dan sahamnya jadi turun. Jadi, yield yang tinggi itu hanyalah permukaannya aja. Anda harus perhatikan 4 filter tadi, ya dividen yang sehat, dan pertimbangkan itu sebelum membeli saham apapun. Nah, lalu kalau misalnya Anda ingin studi kasus saham lainnya yang menarik untuk Anda jadikan watchlist, join ke Midas Stock Membership, linknya ada di deskripsi. Kalau Anda suka video ini, Anda pasti suka video kita yang ini. Di sini kita membahas bagaimana kita bisa dapetin dividen yield hingga di atas 10% dari saham NISP karena kita udah beli dari bawah. Nah, meskipun saat itu NISP tidak rutin bagian dividen, tapi karena kita mempelajari bisnisnya dan manajemennya, kita percaya bahwa manajemen dari NISP itu bagus. Nah, semoga sharingnya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.